Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, berhimpunlah juga kepada Daud, setiap orang yang dalam kesukaran, maka ia menjadi pemimpin mereka. Tertulis dalam kitab 1 Samuel 22 ayat 2. Topik firman pada malam ini adalah Sang Penebus. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan 1 Samuel 22 ayat 2. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Ahis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan 1 Samuel 22 ayat 2. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Yesus datang untuk menyelamatkan yang terhilang, tersisih, dan terkecil. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik,
serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Saat sepintas melihat tumpukan surat, mata saya terpaku pada beberapa kata di sebuah kartu kiriman organisasi sosial yang berbunyi, "Kami membutuhkan barang-barang bekas Anda." Maksudnya jelas dan sederhana, apapun yang sudah tidak Anda pakai, kami bersedia mengambilnya. Barang-barang rumah tangga yang Anda sebut sampah, apkiran, tak berguna, dan rongsokan, akan kami manfaatkan untuk menolong orang yang membutuhkan. Ketika memikirkan barang-barang buangan itu, saya teringat pada apa yang saya baca dalam kitab 1 Samuel. Sekelompok orang yang berada dalam kesukaran berhimpun di sekeliling seorang raja tanpa mahkota, yang sedang lari menyelamatkan diri. 400 orang yang bersama Daud di Gua Adulam berada dalam kesukaran, dikejar-kejar tukang piutang, dan sakit hati. Setiap orang menghadapi kesukaran dan keputusasaan. Maka ia, Daud, menjadi pemimpin mereka. 1 Samuel 22 ayat 2. Dalam banyak hal, orang Kristiani adalah sekumpulan orang putus asa yang telah menyambut undangan Yesus. Marilah kepadaku, Matius 11 ayat 28. Dengan iman, kita mengakui Kristus sebagai Kapten, Juru Selamat, Pemimpin, dan Tuhan kita. Kita datang kepadanya dengan apa adanya agar dapat menjadi seperti yang dikehendakinya. Jika secara rohani maupun moral Anda merasa seperti barang buangan, datanglah kepada Yesus. Orang-orang yang kesepian dan para pecundang akan disambut di pintunya. Kristus yang telah disalib dan dibangkitkan adalah Sang Penebus bagi semua orang yang berpaling kepadanya. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. 1 Samuel 22 ayat 2. Apa yang Anda lakukan saat dirundung masalah, pikiran pusing dan hati gelisah? Lazimnya orang yang berada dalam masalah ingin menyepi, mengurung diri di kamar, banyak berdiam diri, ada yang pergi ke tempat hiburan dan tempat rekreasi untuk sekedar menenangkan pikiran dan hati, tidak ingin diganggu, juga tidak ingin memberi pertolongan. Rasanya pusing kalau banyak masalah malah diganggu orang lain atau menolong orang lain. Aku ingin sendiri, masalahku sudah terlalu banyak, jangan ganggu aku. Kalimat itu yang sering kita dengar, bukan? Tetapi apa yang terjadi dengan Daud ketika ia terbelit masalah, dikejar Saul dan ia lari kemana-mana, nyawa dirinya dan keluarganya terancam, ia bersembunyi di Gua Adulam? Sebenarnya ia butuh ketenangan seperti layaknya orang lain. Ingin menyepi, menangkan hati dan pikiran untuk menemukan solusi dari persoalannya. Tetapi justru banyak orang yang bermasalah datang untuk meminta pertolongannya. Apakah Daud menghindar? Tidak. Justru ia bersedia menjadi pemimpin mereka. Ia bersedia menolong mereka. Itulah terapi Gua Adulam yang dilakukan Tuhan atas diri Daud. Dengan menolong orang lain, sebenarnya ia telah menolong dirinya sendiri. Judge, jangan menutup diri atau hatimu untuk menolong orang lain meskipun mungkin Anda sendiri sedang terbelit persoalan. Mungkin Anda sendiri pun sedang pusing dan galau. Berbagi dengan orang lain di tengah kesusahan kita sebenarnya adalah salah satu cara Tuhan untuk menolong kita. Karena dengan menolong mereka sebenarnya kita telah menolong diri sendiri.
Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.